Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Didah Jubaidah, guru di SMA Negeri 1 Kawali, mengajar mata pelajaran kimia. Nah, adapun mata pelajaran yang akan kita bahas untuk kelas 10 yaitu tentang hukum dasar kimia. Nah, dalam hukum dasar kimia itu ada yang disebut dengan kompetensi dasar. Kompetensi dasar yang akan kita bahas yaitu mempelajari tentang hukum dasar kimia, konsep mol, kemudian ada persamaan reaksi, dan kadar zat untuk menyelesaikan perhitungan kimia. Nah, hukum dasar kimia ini nanti fungsinya di kelas 11 ataupun kelas 12 akan menjadi dasar bagi materi selanjutnya. Jadi diusahakan kalian bisa menerapkannya dalam materi yang lain. Nah, untuk yang pertama yaitu adalah hukum kekalan massa, penemunya adalah Lavoisier. Kemudian yang kedua adalah hukum perbandingan tetap, penemunya adalah Frost. Dan yang ketiga adalah hukum perbandingan kelipatan atau yang disebut dengan hukum Dalton. Otomatis penemunya namanya adalah Dalton. Dan yang terakhir ada hukum perbandingan volume. Nah, hukum perbandingan volume ini ditemukan oleh Guy Lussac. Nah, adapun untuk sejarahnya kita lihat di slide selanjutnya. Nah, hukum dasar kimia ditemukan dari berbagai penjuru ya. Nah, di sini kita lihat yang pertama adalah Lavoisier, itu gambarnya. Kemudian ada Frost, ada Dalton, dan ada Guy Lussac. Semuanya ini saling berhubungan. Jadi kalian tidak akan hanya bisa menjawab satu saja. Kalian harus bisa semuanya materinya. Jadi ketika satu materi akan terkait kepada materi yang lainnya. Nah, silakan selanjutnya. Yang pertama yaitu hukum kekekalan massa. Dari judulnya saja kita sudah tahu yang namanya kekal itu adalah abadi. Nah, abadi itu artinya massa yang ada sebelum dan setelah itu pasti sama. Nah, contohnya seperti ini. Ketika kalian mau membuat kue, kalian akan mereaksikan telur dengan tepung. Nah, contohnya telurnya ada setengah kilo, kemudian tepungnya juga ada setengah kilo. Nah, otomatis kuehnya harus jadi berapa? Harus jadi 1 kilo karena massa sebelum bereaksi dan massa setelah reaksi adalah sama. Nah, sebagai contohnya yaitu yang pertama di sana ada hidrogen. Direaksikan dengan oksigen, dia akan menghasilkan air. Kita lihat hidrogennya masanya adalah 4 gram. Kemudian untuk oksigennya masanya adalah 6 gram. Dan hasil reaksinya adalah 10 gram. Dapat dilihat berdasarkan reaksi tersebut, maka massa sebelum dan massa setelah reaksi adalah sama. Jadi ketika kalian sudah mengetahui hasilnya 10 gram dan ditanyakannya berapa massa oksigen yang diperlukan untuk mereaksikan massa hidrogen, maka kalian tinggal mengurangi 10 dikurangi 6, maka hasilnya adalah 4 gram. Nah, untuk hukum dasar yang kedua adalah hukum perbandingan tetap. Nah, hukum perbandingan tetap berbunyi perbandingan massa unsur-unsur penyusun dalam suatu senyawa itu selalu sama. Maka kenapa disebut sama? Di sini perbandingan antara satu senyawa dengan senyawa lain, jika senyawanya sama maka akan sama. Atau kita ibaratkan seperti ini. Ketika kalian ingin mengikuti lomba cerdas cermat, syaratnya itu ada 3 laki-laki dengan 2 perempuan untuk satu tim. Maka ketika di kelas itu terdapat 10 tim, maka otomatis perbandingannya harus sama, 3 berbanding 2. Jadi tinggal dikalikan saja 3 dikali 10 dengan 2 dikali 10. Nah, kita lihat contohnya untuk massa C dengan massa O. Di sana ada CO2. Massa C yang pertama kita lihat ada 1 gram, kemudian massa oksigen yang
kedua yaitu ada 8 gram. Massa CO2 ini berlaku untuk hukum yang pertama. Nah, kita lihat 1 gram direaksikan dengan 8 gram, hasilnya adalah 9 gram. Maka perbandingannya adalah 1:8. Nah, untuk percobaan yang kedua kita lihat 2 gram direaksikan dengan 16 gram. Perbandingannya akan tetap sama. Contohnya ketika kalian lihat yang atas 1, yang bawah dia 2, otomatis yang percobaan 2 ketika perbandingannya 8, maka perbandingan untuk percobaan yang kedua adalah 16. Nah, maka massa CO2 juga akan berbanding sama atau selalu sama. Artinya ketika percobaan 1 itu 9 hasilnya, dan percobaan 2 jumlahnya jadi 18. Itu perbandingannya sama. Nah, ketika kalian menemukan ada sisa itu maksudnya adalah perbandingannya akan tetap sama, 1:8. Nah, tetapi di sini ada 2 gram massa karbon yang direaksikan dengan 8 gram massa oksigen. Karena kalian berpikir perbandingan tetap itu akan selalu sama, makanya di sana ada sisanya 1 gram. Sisa dari mana, Bu? Dari karbon, ya. Dari karbon yang ada di sebelah kiri atau di sebelah sebelum reaksi. Seharusnya karbonnya itu 1 gram bereaksi dengan 8. Tetapi karena di sana karbonnya ada 2 gram, maka ada 1 gram sisanya. Sama untuk percobaan yang keempat juga. Jadi 1 gram bereaksi dengan 9 gram. Nah, kalau yang oksigen yang ini sisanya ada di oksigen, bukan di karbon. Karena seharusnya perbandingannya 1:8. Jadi perbandingannya akan selalu sama. Untuk hukum yang ketiga yaitu adalah hukum kelipatan perbandingan atau disebut dengan hukum Gay-Lussac. Nah, di sini apabila unsur bereaksi dengan membentuk 2 atau lebih senyawa, jika perbandingan massa salah satu dibuat tetap, maka perbandingan massa unsur yang lain merupakan perbandingan yang bulat. Jadi maksudnya seperti ini. Ada 2 unsur, 2 unsur di sana ada unsur N dengan O. Nah, kedua unsur itu bisa membentuk beberapa senyawa. Contohnya ada NO saja, kemudian ada NO2, kemudian ada N2O3, kemudian ada lagi N2O4. Jadi unsurnya sama, N dengan O, hanya berbeda perbandingannya. Kita lihat untuk massa N di sana ada 28. Nah, jumlah N-nya ada 2, kemudian massa oksigennya ada 16 dan jumlah oksigennya ada 1. Perbandingannya kita lihat 7:4. Dari mana bisa mendapat perbandingan? Kita bagi ke yang paling kecil sehingga tidak bisa dibagi lagi. Contohnya, kalau 28 dibagi 2 itu hasilnya adalah berapa? 16. Kalau 16 kita lihat berdasarkan tabel massa N dibuat tetap sebanyak 7 gram. Nah, di sini kenapa N itu harus sebanyak 7 gram? Karena perbandingannya itu tadi berdasarkan ada 7-nya perbandingannya sama. Nah, yang dilihat karena yang salah satunya sama, maka yang oksigennya berbeda sesuai dengan kelipatannya. Maksudnya, perbandingan oksigen berdasarkan N, NO dengan N2O3 yaitu 4:8/12 dengan berbanding 16. Atau jika dikecilkan lagi, maka perbandingannya jadi 1:2/3 dengan berbanding 4. Itu untuk kelipatan perbandingan. Dan yang terakhir adalah hukum perbandingan volume. Nah, hukum perbandingan volume ini karena judulnya saja volume, jadi tadi kalau yang tadi namanya perbandingan massa, kalau yang ini adalah perbandingan volume. Volume berarti kalau dalam soalnya biasanya dalam liter, kalau massa biasanya di dalam gram. Nah, maka berdasarkan pengertiannya, pada suhu dan tekanan yang tetap, perbandingan volume gas-gas yang bereaksi dan gas hasil reaksi adalah bilangan bulat yang sederhana.
Nah, berdasarkan hukum perbandingan tersebut, maksud dari tekanan yang tetap itu adalah jadi pada suhu yang tertutup, berarti tidak dibuka. Ketika suhunya ditutup, otomatis tekanannya akan tetap. Untuk contohnya tersendiri, kita lihat persamaan reaksi di bawah ini. Nah, reaksi yang pertama kalian harus menyetarakan dulu, menyetarakan persamaan reaksi. Sebelumnya persamaan reaksi sudah dijelaskan di materi sebelumnya. Di sana ada C4H10 bereaksi dengan oksigen akan menghasilkan karbon dioksida dan air. Nah, antara sebelah kiri dengan sebelah kanan reaksinya itu belum sama, maka harus disetarakan. Setarakan jumlah yang kiri, contohnya C kiri itu ada 3, C kanan hanya ada 1, maka yang kanan harus dikalikan 3. Untuk H yang sebelah kiri jumlahnya ada 5, yang sebelah kanan jumlahnya ada 10, maka harus dikalikan 4. Nah, kemudian untuk oksigen tersendiri, oksigennya ada 10, H-nya itu ada 5, maka harus dikalikan 5. Koefisien dari reaksi tersebut adalah 1 berbanding 5, kemudian berbanding 3, juga berbanding 4. Nah, jika volume oksigen itu 10 liter, nah diketahuinya volume oksigen 10 liter, maka kalian bisa mencarinya berdasarkan perbandingan volume. Perbandingan volume tersebut kita lihat, karena oksigen itu jumlahnya 10 liter dan koefisiennya 5, maka jumlah dari C3H8 karena koefisiennya hanya 1, tinggal 10 dibagi 5, jumlahnya adalah 2. Untuk karbon dioksida tersendiri juga tinggal di 10 dibagi 5 dikali 3, jumlahnya adalah 6 liter. Nah, setelah terlihat di sana ada volume dari hasil reaksinya 2 liter, kemudian ada 10 liter, kemudian karbon dioksidanya ada 6 liter, dan untuk airnya ada 8 liter. Nah, itu untuk perbandingan volume. Nah, sekarang kita lihat latihan soalnya untuk nomor 1. Latihan soal untuk nomor 1 itu adalah contoh dari hukum kekekalan massa. Hukum kekekalan massa kalian tinggal cari. Sebelum reaksinya adalah Cu ditambah oksigen, dan setelah reaksinya adalah CuO. Kalian tinggal hitung saja massa sebelumnya berapa, massa setelahnya berapa. Kemudian tinggal dicari berapa massa oksigen. Oksigennya tinggal dicari massa setelah reaksinya dikurangi massa Cu. Untuk nomor 2, latihannya ini adalah soal perbandingan tetap. Kalian nanti berbandingkan antara hidrogen dengan oksigen, perbandingannya ada 1 berbanding 8. Nah, di sana diketahui hidrogen yang bereaksi adalah 10 gram, jadi kalian tinggal menghitung perbandingannya dari 1 berbanding 8. Kemudian untuk nomor 3, ini adalah kelipatan perbandingan antara NO dengan NO2. Contohnya hampir sama dengan yang tadi, hanya berbeda jumlah perbandingannya saja. Dan yang terakhir ini adalah contoh dari perbandingan volume. Nah, bisa dilihat apa yang membedakan di sana massa dalam satuannya adalah liter, bukan dalam gram. Kalau dalam satuannya liter, kalian berarti harus menggunakan perbandingan volume. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan bisa dicerna dengan baik. Kita akhiri saja dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.